Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Bustami Narda Official. Sahabat BN, mohon maaf karena suara konten ini mungkin agak berisik. Saya sekarang sedang berada di salah satu rest area di Brebes. Saya menuju ke Jogja dari Jakarta. Sahabat BN, saya kembali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pasca Lebaran tahun 1446 Hijriah ini, beberapa hal kebijakan yang diambil pemerintahan Prabowo kelihatannya menarik untuk kita bicarakan pada kesempatan ini. Tujuannya tak lain adalah agar ke depan pemerintahan Prabowo ini berhasil mensejahterakan rakyat, berhasil menumbuh kembangkan demokrasi, dan berhasil pula hendaknya menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat BN, di antara kebijakan atau langkah-langkah yang telah diambil atau yang telah dilahirkan oleh pemerintahan Prabowo sekarang ini, lahirnya Undang-Undang TNI. Bicara tentang lahirnya Undang-Undang TNI, sahabat BN, banyak mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Dan ini setidaknya dapat dilihat dari maraknya demo yang dilakukan oleh mahasiswa baik di Jakarta maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota. Sesungguhnya apa yang membuat munculnya penolakan terhadap Undang-Undang TNI ini? Sahabat BN, kita melihat ada hal penting yang prinsip tampaknya bagi rakyat, yang ditakutkan oleh rakyat dengan lahirnya Undang-Undang TNI ini, yakni munculnya kembali apa yang terjadi di era Orde Baru ketika TNI waktu itu yang dikenal dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menerapkan kebijakan dui fungsi ABRI waktu itu. Dengan adanya dui fungsi ABRI, TNI di era Orde Baru benar-benar membuat rakyat trauma. Berbagai posisi di tempat-tempat sipil berkarir di era Orde Baru ditempati oleh TNI. Contoh, ada beberapa daerah di era Orde Baru di tingkat kabupaten atau kota, di tingkat provinsi, yang kepala daerahnya tidak boleh tidak harus dari TNI. Ada itu langkah yang diambil oleh pemerintah di saat di fungsi ABRI diterapkan di era Orde Baru itu. Di samping itu, beberapa tempat atau katakanlah banyak sekali posisi-posisi di birokrasi yang harusnya bisa ditempati oleh pejabat karir di PNS atau sekarang namanya ASN, itu ditempati oleh TNI yang dulu namanya ABRI. Dan di samping itu, tindakan-tindakan yang terjadi oleh anggota TNI, sebutlah oknum-oknum anggota TNI terhadap rakyat, waduh, menakutkan sekali waktu itu. Main pukul, main tendang, main hakim sendiri
yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI kepada rakyat di era Orde Baru sangat-sangat membuat rakyat trauma. Seiring dengan lahirnya undang-undang TNI yang baru sekarang ini, adanya tindakan-tindakan oknum anggota TNI akhir-akhir ini yang membuat rakyat makin takut. Misalnya terjadinya penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI kepada anggota polisi di lokasi judi Sabung Ayam, Provinsi Lampung. Adanya penembakan dari oknum anggota TNI Angkatan Laut kepada bos travel. Jangan-jangan kalau begini nanti jelas akan kembali kita kepada era Orde Baru. Dan satu hal lagi yang ditakutkan pula oleh rakyat, dengan lahirnya undang-undang TNI ini, bisa jadi ini nanti akan membuat TNI menjadi alat politik bagi penguasa untuk memenangkan Pilpres 2029 dan untuk memenangkan pemilu legislatif 2029. Sebab bukan tidak mungkin kalau TNI sudah berada pada koridor seperti ini, bukan tidak mungkin penguasa akan bisa menggerakkan sumber daya manusia di TNI untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden dan calon legislatif pada Pilpres dan pemilu legislatif 2029 nanti. Kalau itu yang terjadi, maka rakyat akan semakin kecewa. Sebab pada Pilpres 2024 kemarin ini sangat gamblang, sangat terang kelihatan oleh rakyat langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk mempergunakan kesempatan memanfaatkan sumber daya negara seperti Polri dan TNI untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Ini bukan rahasia lagi, dan itu pun berlanjut pada pilkada kemarin ini. Pada pilkada serentak kemarin ini, tindakan dari sumber daya negara, sebut saja yang dikenal dengan Parcok, pada pilkada serentak kemarin ini jelas terang benderang kelihatan oleh rakyat. Itu belum ada lagi undang-undang TNI, belum ada lagi undang-undang Polri. Kalau nanti undang-undang TNI telah membolehkan TNI untuk masuk ke sipil, apalagi nanti kalau undang-undang Polri juga setali dua uang dengan undang-undang TNI ini yang membuat Polri semakin leluasa bisa masuk ke tengah masyarakat secara politik, maka bukan tidak mungkin apa yang terjadi pada Pilpres dan Pemilu 2024 kemarin akan lebih ganas lagi pada Pilpres dan Pemilu Legislatif 2029 mendatang. Dan kalau itu yang terjadi, yang dikhawatirkan oleh para pakar, oleh para pengamat, oleh para tokoh-tokoh bangsa kita, chaos. Bagaimana dengan munculnya Koperasi Merah Putih sekarang ini? Ditinjau dari satu sisi, kemunculan Koperasi Merah Putih ini sangat bagus. Dan tentu saja yang namanya koperasi akan menguntungkan anggota. Anggotanya rakyat. Jadi dengan munculnya Koperasi Merah Putih ini yang akan berdiri pada setiap desa di seluruh Indonesia yang lebih kurang 70.000 desa seluruhnya, maka tentu rakyat akan sejahtera. Tetapi
Itu di satu sisi. Di sisi lain, jika sempat koperasi Merah Putih ini nanti menjadi alat politik untuk memenangkan salah satu pasangan calon pilpres nanti dan untuk memenangkan salah satu partai politik nanti pada pemilu legislatif 2009, maka akan hilanglah arti dari tujuan koperasi untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Kenapa dikatakan demikian? Menteri Koperasi sekarang ini Budi Ari. Orang tahu Budi Ari ini ketua Projo. Projo ini adalah relawan Jokowi. Dan sekarang orang melihat pembentukan koperasi ini oleh Budi Ari, melapornya bukan hanya kepada Presiden, tetapi juga melapor kepada Jokowi di Solo. Dengan demikian, rakyat menjadi curiga, menjadi khawatir. Jangan-jangan koperasi Merah Putih ini gunanya bukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama rakyat desa, tetapi untuk alat politik tahun 2029. Kalau itu yang terjadi, maka lagi-lagi rakyat bisa marah. Apalagi kalau koperasi ini memang menyedot dana rakyat. Kalau benar nanti satu koperasi di satu desa yang koperasi Merah Putih ini akan mendapatkan dana 5 miliar. Berarti kalau 70.000 koperasi sekitar 3,5 triliun dana rakyat yang akan ditumpahkan kepada koperasi ini. Kalau seandainya dana rakyat atau uang rakyat dari APBN yang 3,5 triliun itu gunanya hanya untuk alat politik pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dan untuk memenangkan partai tertentu pada Pilpres 2029 dan pada pemilu legislatif 2029, tentu rakyat bisa marah jadinya. Kenapa rakyat kok sampai securiga itu? Sebab mengambil contoh kepada yang sudah, mengambil tua kepada yang menang, berpengalaman dari yang terjadi masa lalu. Rakyat melihat pada Pilpres 2024 khususnya, bansos yang mempergunakan uang rakyat dijadikan oleh penguasa untuk memenangkan salah satu paslon Pilpres. Karena sudah melihat tidak kurang dari sekitar 400 triliun lebih dana bansos yang diambilkan dari uang APBN yang jor-joran pada Pilpres 2024 kemarin ini ditumpahkan kepada rakyat. Rakyat menilai hanya untuk mengambil suara rakyat guna memenangkan salah satu pasangan calon presiden wakil presiden, yakni Prabowo Gibran. Rakyat tahu dan melihat itu. Sebenarnya satu hal yang amat penting sekarang ini ditangani oleh pemerintahan Prabowo adalah pembangunan jalan di tingkat desa yang selama ini kurang terperhatikan oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun karena dia sibuk dengan pembangunan jalan tol. Sekarang kalau kita perhatikan benar-benar memprihatinkan jalan-jalan desa atau jalan-jalan kecamatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan memang pembangunan jalan desa atau jalan kecamatan ini kurang berdampak kepada upaya untuk pemenangan Pilpres atau pemilu 2029 nanti jika dilihat dari segi politik. Tetapi dampaknya kepada rakyat ini sangat besar sekali. Karena itu sekali lagi harusnya
prioritas pembangunan oleh pemerintahan Prabowo sekarang kepada jalan-jalan desa atau jalan-jalan kecamatan di seluruh Indonesia. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.